lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita akan membahas modul 2, struktur dan fungsi jaringan, yaitu jaringan penyokong pada hewan. Diperuntukkan untuk calon guru biologi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah jaringan penunjang atau penyokong pada hewan. Jaringan penunjang atau penyokong memiliki istilah lain yaitu jaringan pengikat. Fungsi jaringan penyokong pada hewan yaitu menyimpan lemak, melindungi dari mikroorganisme, kemudian memproduksi darah, kemudian menghasilkan matriks yang keras, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan penunjang terdiri atas jaringan ikat, kedua jaringan skeleton atau tulang, yang ketiga jaringan darah. Nah, ini adalah gambar dari jaringan penyokong. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat atau menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Terdiri dari yang pertama jaringan ikat padat, yaitu jaringan ikat kolagen atau contohnya adalah tendon, jaringan ikat antara tulang dan otot. Kemudian ada jaringan elastis, contohnya adalah ligamen, jaringan ikat antara tulang dengan tulang. Selanjutnya yang kedua adalah jaringan ikat longgar, adalah jaringan yang menghubungkan epitel dengan jaringan atau organ di bawahnya serta menjaga organ-organ berada pada tempatnya. Nah, selain itu ada jaringan lemak atau adiposa. Penyusun dari jaringan ikat longgar adalah sel fibroblast, kemudian ada mast cell, sel lemak, sel makrofag, serta serabut kolagen dan serabut elastis. Yang kedua, kita bicarakan adalah jaringan skeleton atau tulang. Jaringan skeleton mengandung kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Terdiri dari yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago, terbuat dari matriks yang mengandung sel-sel kondroblas. Terdiri dari ada tulang rawan hialin, kartilago hialin, kemudian ada kartilago fibrosa dan kartilago elastis. Yang kedua ada tulang keras atau osteon. Tulang keras sifatnya lebih keras daripada tulang rawan. Matriksnya berupa garam anorganik seperti kalsium fosfat. Kemudian tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Tulang spons matriksnya berongga, mengandung sumsum merah yang memproduksi sel-sel darah merah. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga adalah jaringan darah. Jaringan darah letaknya berada di pembuluh darah. Tersusun atas cairan atau plasma yang di dalam cairan tersebut terdapat sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Selanjutnya kita akan membahas
fungsi dalam plasma darah, yaitu membawa gas oksigen. Fungsi darah ya, maksud saya membawa gas oksigen, karbon dioksida, serta zat-zat terlarut lainnya seperti glukosa, asam lemak, asam amino, dan hormon. Nah, ini adalah contoh dari gambar darah ya, bagian-bagian dari darah. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari bagian darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau yang kita sebut dengan eritrosit yang menyebabkan warna darah kita menjadi merah. Jumlahnya paling banyak. Kemudian sel darah merah tidak mempunyai inti, mengandung hemoglobin atau Hb untuk mengikat oksigen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sel darah putih atau yang kita sebut dengan leukosit. Fungsinya untuk memusnahkan bibit penyakit atau benda-benda asing yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh kita, seperti virus dan bakteri. Jadi sebagai pertahanan tubuh atau antibodi tubuh kita, itulah sel darah putih atau leukosit. Kemudian sel darah putih memiliki inti sel tidak berwarna. Kemudian jumlahnya sekitar 7.000 sampai dengan 25.000 sel per tetes pada orang sehat. Ada 5 jenis sel darah putih atau leukosit yang jumlah, bentuk, dan fungsinya berbeda, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Nah, selanjutnya kita bahas tentang plasma darah. Plasma darah adalah bagian cair dari jaringan darah, terdiri dari 90% air dan 7-8% protein. Di dalam plasma darah inilah terlarut garam-garam, glukosa, lemak, asam amino, dan yang lain, yaitu senyawa-senyawa hasil metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang trombosit atau keping darah. Trombosit ini bertanggung jawab dalam mekanisme pembekuan darah atau membantu darah membeku atau berhenti mengalir, misalnya saat terjadi luka. Nah, di sini kalian bisa melihat mekanisme pembekuan darah dimulai dari trombosit pecah akan menghasilkan tromboplastin, akan mengaktifkan protrombin untuk menghasilkan trombin dengan bantuan vitamin K dan kalsium. Kemudian trombin akan mengaktifkan fibrinogen yang akan menghasilkan benang-benang fibrin yang berfungsi untuk menutup luka. Jadi itulah proses mekanisme pembekuan darah. Oke, demikian tadi materi tentang jaringan penyokong pada jaringan hewan. Selanjutnya kita akan membahas jaringan otot dan jaringan saraf. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.